Om Swastiastu. Halo anak-anak di rumah, bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi bersama Ibu Puspa kali ini di mata pelajaran IPA untuk kelas 10 akuntansi. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi limbah. Kemudian kita akan mengelompokkan limbah itu berdasarkan wujudnya, kemudian berdasarkan sumbernya, dan adanya pembahasan limbah B3 di akhir pembahasan. Oke, silahkan terus disimak ya. Nah, anak-anak, tentunya limbah ini tidak asing lagi di telinga kalian. Kenapa? Karena jika kita melihat di lingkungan sekitar kita, banyak sekali limbah yang kita produksi sehari-hari, anak-anak. Nah, tanpa kita sadari, limbah itu dapat mencemari lingkungan sekitar. Contohnya, banyak sekali para perusahaan atau pabrik-pabrik yang nakal itu membuang limbah secara sembarangan di sungai. Akibatnya, di musim seperti saat ini, musim hujan itu, limbah tersebut memberikan dampak-dampak yang negatif bagi lingkungan kita. Nah, lalu apa sih sebenarnya itu limbah? Oke. Nah, seperti tayangan ini, limbah itu adalah benda yang tidak kita pergunakan lagi atau benda yang dibuang karena dianggap tidak berharga dan tidak dibutuhkan lagi, anak-anak. Nah, jika kita tidak menanggulangi limbah ini secara baik, maka limbah ini akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Nah, secara umum, karakteristik limbah itu sendiri dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, limbah berukuran mikro, artinya limbah itu sendiri mengandung zat-zat berbahaya yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Yang kedua, limbah tersebut bersifat dinamis, artinya limbah itu sendiri tidak diam, namun dia akan bergerak menuju wilayah yang lainnya sesuai dengan keadaan kondisi lingkungannya itu sendiri. Yang ketiga, tentunya limbah itu sendiri berdampak luas, anak-anak. Nah, dampaknya ini sangat membahayakan bagi kita dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, limbah itu sendiri berdampak jangka panjang. Artinya, limbah itu sendiri ketika dia sudah berbahaya dan memiliki racun dalam tubuh kita atau lingkungan sekitar, dia akan memiliki efek yang sangat panjang. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis limbah. Yang pertama, berdasarkan jenis senyawanya, kemudian yang kedua berdasarkan wujudnya, dan yang ketiga berdasarkan sumbernya. Berdasarkan jenis senyawanya, itu limbah dikelompokkan menjadi 3, ada limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3. Limbah organik ini merupakan limbah yang dapat mengalami proses penguraian secara alamiah. Nah, ini paling gampang kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti sisa-sisa dari dedaunan ataupun buah-buahan yang sudah membusuk. Kemudian, limbah anorganik artinya limbah itu sendiri berasal dari sumber daya alam yang tidak terbaharui dan sulit untuk diuraikan secara alamiah. Contohnya seperti botol-botol plastik, kemudian ada kaleng, kemudian ada kaca, dan lain sebagainya. Nah, untuk limbah B3 itu merupakan limbah dari bahan berbahaya dan beracun, seperti contohnya zat-zat kimia yang berbahaya bagi tubuh atau bagi lingkungan sekitar. Nah, lalu kita masuk ke jenis limbah yang berdasarkan wujudnya. Nah, limbah yang berdasarkan wujudnya itu ada limbah yang berwujud cair, kemudian berwujud padat, dan berwujud gas. Nah, di sini bedanya adalah limbah yang berwujud cair itu tentunya limbah yang berasal dari sisa-sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang memiliki wujud cair. Nah, contohnya seperti air deterjen yang kita gunakan setelah mencuci, kemudian ada dari limbah pabrik, kemudian ada juga dari limbah rumah sakit, air yang ada di sungai. Kemudian limbah padat. Nah, limbah padat inilah
biasanya berasal dari kegiatan industri dan domestik yang berwujud padat, anak-anak. Nah, contohnya seperti pada perusahaan mebel itu banyak membuang kayu-kayu sembarangan, kemudian ada limbah kertas, ada limbah besi, dan ada juga limbah kaca. Nah, sedangkan untuk limbah yang memiliki wujud gas itu biasanya tercemar di udara, anak-anak ya, seperti misalnya adanya beberapa partikel-partikel zat yang dibuang begitu saja di udara, biasanya berbentuk seperti gumpalan asap ataupun juga asap-asap dari kendaraan bermotor, itu juga merupakan limbah yang berwujud gas. Bagaimana anak-anak, paham? Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis limbah yang berdasarkan sumbernya. Nah, anak-anak, berikut Ibu sampaikan kuis sebelum kita lanjut ke materi limbah B3. Adapun kuisnya yaitu disimak pada tayangan berikut ini. Nah, air limbah itu sebenarnya memiliki warna tertentu tergantung dari kandungan air limbahnya. Namun, seringkali kita jumpai bahwa air limbah itu memiliki warna yang keruh. Nah, kira-kira menurut kalian, apa yang menyebabkan air limbah itu berwarna keruh? Oke, anak-anak, silahkan kalian tulis jawabannya pada kolom komentar di bawah ini. Baiklah anak-anak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Ibu ucapkan Om Santi 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 Om.